kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih dengan saya Yudi Antariksa, Master of Science in Human Resource Management ya. Jadi hari ini kita dalam video kali ini kita masih bicara mengenai HR Management ya, the principle of HR Management, dan lebih khusus lagi dalam modul sebelumnya kita bicara mengenai career planning. Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai career planning. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai bagaimana menyusun rute mas ya. Jadi di cluster dalam satu job family. Sebelumnya saya bicara bahwa ada beberapa perusahaan yang mengklaster pergerakan karirnya itu terbatas pada satu job family yang sesuai fungsinya ya. Orang SDM hanya boleh berkarir di job family SDM. Orang marketing boleh berkarir hanya di job family marketing. Itu kelebihannya emang ini mas ya, mbak ya, spesialisasi ya, fungsionalitas spesialisasi. Jadi harapannya orang marketing in-depth pengetahuannya dalam bidang marketing. Orang SDM hanya orang SDM. Jadi spesialisasi. Kalaupun pindah tetap dalam koridor job family marketing. Ya. Entah di marketing research, entah di advertising, marketing communication, atau public relation, atau distribusi misalnya. Semuanya masih dalam satu cluster marketing. Tapi seperti yang saya sampaikan ada beberapa perusahaan yang ekstrim juga ya. Jadi mereka bahkan mendesain career planning-nya itu orang operasi bisa pindah ke marketing, orang marketing bisa pindah ke SDM. Orang SDM bisa pindah ke financial. Ini filosofinya mungkin adalah generalis ya. Perusahaannya berharap bahwa pergerakan karir karyawannya menjadi lebih luas, lebih variatif, ya, dan kemudian membuat karyawannya juga tidak bosan ya berada pada satu tempat khusus saja. Mereka punya pandangannya lebih komprehensif, bisa saling membantu ketika mereka menduduki satu posisi tertentu. Ya. Saya punya beberapa klien yang manajer SDM-nya bekas orang operation misalnya. Ya, harapannya supaya ketika dia menjadi manajer SDM lebih paham mengenai dunia operation gitu ya. Jadi seperti itu mas ya. Nah ini tergantung kebijakan perusahaan Anda ya, tergantung filosofi dari owner Anda ya. Tapi memang di Indonesia lebih lazim yang tadi ya, hanya terbatas pada satu job family ya. Kalau di marketing ya marketing terus. Meskipun pindahnya macam-macam tapi koridornya tetap marketing. SDM ya sama, bisa pindah ke rekrutmen, ke training, ke remunerasi, atau ke hubungan industrial, tapi semua tetap dalam koridor job family HR. Nah, di dalam slide berikutnya, Anda bisa lihat ini ya, saya menjelaskan mengenai mengakses kebutuhan karir karyawan. Jadi pada akhirnya memang ada dua sumbu yang kita harus selaraskan ya. Di satu sisi kita punya kebutuhan karir karyawan ya, atau keinginan atau ekspektasi. Di sisi lain ya kebutuhan karir. Kalau karyawannya ingin promosi tapi tidak ada jabatan kosong ya susah mas ya. Masa mau bikin jabatan baru, mengada-adakan jabatan baru, ya itu kurang pas. Kecuali memang organisasinya tumbuh, growing gitu mas ya, atau punya cabang banyak. Kalau perusahaannya tidak berkembang dengan luas gitu ya, marketnya hanya satu gitu ya, tidak punya kantor di seluruh Indonesia, ya sudah, jadi kesempatan promosinya menjadi lebih terbatas, ya hanya terbatas ya. Sekali lagi tadi saya sampaikan kalau di perbankan kan di bank lebih luas, ya. Jadi ada banyak posisi. Nah setelah kedua sumbu itu diselaraskan ya, kebutuhan karyawan dan kebutuhan perusahaan itu ada namanya development plan, ya development program atau intervention. Nah, mari coba kita lihat di slide berikutnya ini mas ya. Jadi proses penyelesaian kebutuhan karir karyawan dengan kebutuhan perusahaan dilakukan dengan mengidentifikasi dua aspek utama. Aspek pertama adalah minat dan aspirasi karir karyawan. Minat karyawan dieksplorasi dengan mengacu pada siklus karir di mana ia kini berada. Ya, nanti saya jelaskan siklus karirnya dan occupational interest yang ia miliki. Ya. Occupational interest itu minat mas ya, gairah, passion. Ya. Ada beberapa orang yang meskipun sudah terlanjur bekerja lama di satu posisi, sebenarnya dia ingin pindah ke posisi lain ya. Contohnya misalnya Anda bekerja di bagian SDM misalnya, sementara sebenarnya Anda punya minat dalam bidang marketing. Gitu ya. Itu kan lain mas. Jadi Anda sebenarnya punya passion dalam dunia marketing, tapi Anda dulu-dulunya kok masuknya SDM, ditempatkan di SDM. Ya Anda bisa sampaikan bahwa Anda sebenarnya punya minat dalam dunia marketing gitu ya.
Sama orang keuangan misalnya dia terlanjur ditempatkan di bagian keuangan, padahal dia sebenarnya punya minat dalam bidang pengembangan SDM, dalam bidang training misalnya. Ya, jadi itu juga bisa dieksplorasi, Mas. Ya. Bahwa orang ini sebenarnya punya minat di bidang training, ya bisa dipindah ke bagian training. Idealnya sih emang ketika Anda kerja itu sesuai dengan penjurusan waktu kuliah ya, penjurusan ya. Jadi kalau Anda misalnya dulu kuliah di jurusan manajemen, lebih khusus lagi jurusan marketing, ya masuk di marketing. Kemudian Anda kuliah di bagian manajemen, jurusannya SDM, ya masuk di SDM. Atau kalau Anda orang bagian kerja di keuangan, ya kalau bisa orang dari accounting ya, atau manajemen keuangan. Tapi di Indonesia ini banyak sarjana teknik yang kerja di bank gitu, Mas ya. Di bagian kredit misalnya, atau bahkan di bagian pemasaran. Ya itu kan dinamika, Mas. Itulah, jadi sebenarnya Anda juga harus menggali minat Anda. Jangan-jangan sebenarnya Anda kuliah di teknik lama, tapi sebenarnya minat Anda di bidang marketing misalnya. Itu banyak terjadi. Ya. Jadi Anda misalnya ditempatkan di produksi tadinya ya, karena Anda orang engineering. Tapi setelah lama di engineering, Anda merasa punya minat juga di bagian marketing. Ya Anda bisa sampaikan ke manajemen Anda, bahwa Anda ingin pindah ke divisi marketing gitu ya. Atau sebaliknya, orang divisi marketing sudah merasa bosan, dia ingin pindah ke bagian SDM ya. Sebenarnya dia punya minat dalam bidang training and development gitu ya. Khusus lagi training and development bidang sales management misalnya. Ya bisa, itu namanya occupational interest. Ya. Itu cara mengetahuinya sih mudah, Mas ya. Ya ini aja, maksud saya Anda yang suka Anda baca gitu ya. Ketika Anda browsing ke internet itu, yang suka Anda baca itu apa sih? Itu sebenarnya indikasi minat Anda, Mas. Kayak saya misalnya ya, saya suka baca mengenai perkembangan bisnis online gitu ya, dunia online gitu ya, digital marketing, atau misalnya mengenai blogging gitu ya, search engine optimization. Itu karena saya memang punya minat dalam bidang bisnis online seperti itu. Ya. Jadi bacaan-bacaan yang Anda baca selama ini, yang Anda suka itu sebenarnya indikasi minat Anda, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, cara melacak minat Anda sebenarnya hobi, Mas ya. Hobi Anda itu apa? Ya, hobi Anda itu apa? Contohnya hobi saya itu membaca, Mas. Saya itu membaca, suka membaca. Ya karena suka membaca, mungkin dunia yang cocok dengan saya dunia konsultan, Mas ya. Akhirnya saya masuk ke pekerjaan sebagai konsultan. Karena profesi konsultan itu menuntut ilmu yang luas gitu ya. Luas gitu ya. Dan kebetulan saya suka membaca, jadi cocok lah. Konsultan kan memang wawasannya harus luas, Mas ya, bacaannya harus banyak. Dan cocok dengan dunia saya. Jadi bacaan yang Anda minati, kemudian yang kedua juga hobi Anda apa gitu ya. Jadi itu sebenarnya occupational interest Anda. Ya. Nah, setelah kita bicara mengenai minat, ya, yang berikutnya adalah di halaman berikutnya Anda lihat itu ya, penyelarasan level kompetensi karyawan dengan kebutuhan atau level kompetensi yang dipersyaratkan jabatan yang akan dituju dalam rencana karirnya, yang dapat diidentifikasi melalui career history karyawannya, hasil performance appraisal, hasil assessment center, kompetensi based interview, atau 360 degree evaluation. Assessment center sama kompetensi based interview sudah saya jelaskan ya dalam modul yang nanti bisa Anda lihat ya dalam paket pelatihan edubusiness.net ya. Sekali lagi ya, saya sudah bicara panjang lebar mengenai assessment center sama kompetensi based interview. Kalau 360 degree evaluation itu maknanya Anda dinilai bukan hanya oleh atasan Anda, Mas. Oleh atasan Anda, oleh bawahan Anda, dan oleh rekan kerja Anda. Makanya dia dianggap 336 derajat Celcius ya, 360 derajat ya. Atas, bawah, kanan, kiri. Jadi Anda dinilai tidak hanya oleh atasan, tapi juga bawahan, dan juga rekan kerja Anda, 2 orang, rekan kerja di bagian marketing misalnya, atau di bagian keuangan. Atau rekan kerja Anda di sesama departemen HRD misalnya. Harapannya dengan adanya 4 sumber penilaian menjadi lebih objektif, ya tidak hanya atasan, tapi bawahan Anda juga menilai Anda, rekan kerja Anda juga menilai Anda. Itu namanya 360 degree evaluation. Harapannya lebih objektif. Meskipun pengalaman beberapa klien saya mengatakan tidak juga ya, karena rekan-rekannya ngisinya ya akhirnya ngisinya saling kerjasama ya. Jadi dia
rekan kerjanya ngisinya bagus semua, anak buahnya ngisinya bagus juga gitu ya. Jadi tidak pas juga. Nah, career history Anda lacak melalui database, dan kemudian hasil performance appraisal juga dilacak melalui database ya, harapannya database-nya lengkap. Jadi itulah Mas ya, jadi dari sisi minatnya dilacak karyawannya, tapi di sisi lain ya kualifikasinya dilihat, kompetensinya cocok nggak? Ya kan? Misalnya tadi sekali lagi orangnya mau pindah ke bagian marketing dari orang produksi misalnya, dia merasa minatnya di bagian marketing. Dia punya minat itu, ya di-assess melalui assessment center tadi. Cocok nggak ini kalau orang ini masuk ke dunia marketing? Assessment centernya ya mungkin isinya tes-tesnya berkaitan dengan dunia marketing gitu ya. Kalau mengenai ilmu marketingnya mungkin bisa dipelajari ya sambil seminar gitu ya, ikut kursus, ikut pelatihan. Tapi pada sisi lain memang harus di-assess juga ya, kompetensinya cocok nggak untuk menduduki posisi baru di bagian marketing. Sementara dia sebelumnya bagian produksi. Kalau memang dia di-assess learning spirit-nya tinggi, pembelajarannya tinggi, learning capacity-nya tinggi, ya dia bisa disarankan duduk di bagian marketing meskipun dia sebelumnya orang produksi. Kenapa? Karena dia proses belajarnya itu tinggi, self learning capacity-nya tinggi, cepat beradaptasi, cepat memahami situasi baru. Itu kan bisa dilacak melalui assessment center, Mas. Ya. Pemahaman dia terhadap situasi baru cepat nggak? Ya. Dan dia punya karakteristik yang sesuai dengan marketing nggak? Marketing kan karakteristiknya harus ini masih open-minded, extrovert, ya, outgoing, kreatif. Ya, orang marketing harus kreatif. Dia punya kompetensi itu nggak? Nah, setelah di-assess ternyata dia punya semua, ya why not? Jadi meskipun dia orang produksi, bisa juga pindah ke marketing. Ya. Jadi minatnya dia cocok lah, karena kompetensinya mendukung. Sebaliknya kalau misalnya orang-orang keuangan mau pindah ke bagian SDM misalnya, setelah di-assess tidak cocok ya, tidak pas ya, tidak bisa kita sarankan, tidak bisa pindah. Jadi itu dua hal Mas ya, ada minat karyawan tapi juga kebutuhan perusahaannya diakomodasi juga melalui tadi kompetensi assessment. Nah di bagian berikutnya bisa Anda lihat itu ya, saya tampilkan slide berikutnya adalah kebutuhan karir karyawannya tadi minat sama kebutuhan organisasinya, minatnya match nggak? Nah kalau tidak match, ya misalnya Anda supervisor rekrutmen mau dipromosikan menjadi marketing manager, jadi asmen. Dari asmen rekrutmen misalnya, Anda mau dipromosikan menjadi HR manager. Setelah di-assess ternyata Anda ada beberapa kompetensi yang belum cocok menjadi manajer, ya, belum layak. Mungkin beberapa kompetensi tertentu ya, Anda masih perlu belajar lagi, Anda masih perlu duduk di posisi yang sekarang 1 tahun lagi misalnya menjadi seorang asmen rekrutmen sebelum dipromosikan menjadi HR managers ya. Nah selama setahun itu kemudian Anda dikembangkan kompetensi-kompetensi tadi yang kurang pas itu melalui proyek-proyek ini ya, misalnya bisa pengkayaan pekerjaan atau job enrichment, ada on the job development atau penugasan khusus, Anda dikasih special assignment misalnya special assignment penerapan kompetensi BIS, HR management, Anda ketua proyeknya misalnya, Anda ditunjuk sebagai ketua proyek penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi misalnya. Atau Anda dimentor oleh atasan Anda, oleh direktur SDM-nya, Anda menjadi mentor Anda gitu ya. Anda belajar dengan direktur SDM-nya. Atau training ya, yang paling lazim training ya, Anda dikirim training untuk belajar mengenai HR management, ikut training online ini ya dari Mas Yodia Antareksa ya, pakar SDM gitu ya. Kemudian Anda bisa juga dirotasi ya, dirotasi sebelum dipromosikan menjadi HR manager, dari asmen rekrutmen dirotasi dulu ke asmen training supaya belajar lebih banyak. Atau action based learning ya, tadi saya sudah bicara mengenai action based learning Mas ya, Anda bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian belajar sendiri melalui baca-baca buku, melalui buku-buku SDM ya. Anda bisa datang ke web saya www.ilmumanagemensdm.com gitu ya Mas ya. Itu website SDM terlengkap se-Indonesia gitu ya, www.ilmumanagemensdm.com ya, itu website tentang ilmu manajemen SDM yang lengkap. Atau cross training ya, Anda ikut training mengenai remunerasi atau bahkan Anda ikut training mengenai hubungan industrial
atau bahkan mengenai marketing ya, cross training. Ini cross training itu cocok yang tadi ya mau pindah ke diagonal ya. Misalnya tadi saya cerita seorang asmen produksi mau pindah menjadi asmen marketing misalnya. Ya, itu rotasinya horizontal. Setelah di-assess dia punya kapasitas untuk belajar cepat, ya bolehlah dia pindah menjadi asmen marketing dari tadinya asmen produksi. Tapi at the same time ya dia dikasih cross training. Ya, disiapkan selama 6 bulan sebelum dia pindah ke asmen marketing, selama 6 bulan dia suruh ikut cross training. Cross training itu ya dia belajar mengenai ilmu marketing. Meskipun dia orang produksi, dia ikut training mengenai marketing research, mengenai branding, mengenai sales and management dan seterusnya. Itu namanya cross training, mempersiapkan orang supaya menduduki posisi barunya itu tidak kaget. Ya. Jadi itulah Mas ya beberapa fase pengembangan ya ketika Anda hendak melakukan pergerakan karir, ya ada development plan. Nah di halaman berikutnya bisa Anda lihat ya. Di halaman berikutnya itu saya bicara mengenai siklus karir. Ya. Jadi siklus karir itu seperti ini Mas ya, ada beberapa siklus, ada beberapa fase ya. Jadi seperti Anda lihat fase pertama itu trial stage ya. Jadi ini umumnya orang yang usianya 24-30 Mas, di mana seorang melakukan proses eksplorasi mengenai pilihan karir posisi yang paling tepat bagi dirinya. Ya, jadi orang yang sering pindah-pindah itu resign pindah itu terutama di usia-usia ini Mas. Usia 24-30 orangnya masih mencari bentuk. Ya pindah sini, pindah situ. Jadi seperti kutu loncat gitu ya. Jadi melakukan eksplorasi itu namanya trial. Itu orang-orang yang baru lulus fresh graduate sampai umur 30 sebelum menikah lah ya, atau menikah beberapa saat ya. Nah kemudian di fase berikutnya adalah stabilization stage. Jadi ini usianya 30 sampai 40 Mas, di mana seorang telah memiliki pilihan karir yang lebih jelas dan memiliki rencana yang lebih eksplisit mengenai jenis pengembangan dan jalur karir apa yang harus ditempuh. Ya jadi ini stabilisasi Mas, pelan-pelan mulai stabil ya. Jadi setelah pindah-pindah di umur 25-30 tadi mencari bentuk, dia sudah lumayan settle di usia 30-40. Jadi dia sudah menemukan bentuk, dia merasa betah di perusahaan ini, ya paling tidak, atau bahkan dia sudah merasa bahwa inilah bidang saya, misalnya dia sudah duduk di bidang SDM, HRD, inilah bidang saya akan kerja sampai pensiun di bidang HRD, ya. Saya tidak akan pindah ke bidang lain misalnya gitu ya. Atau saya misalnya ya, saya di konsultan gitu ya. Ya sudah, di konsultan HRD itu bidang saya. Itu saya tentukan ketika saya umur 30 tahun ya, 32 tahun ya. Saya sudah settle di bidang itu. Ya sampai sekarang ya, di bidang HRD seperti itu namanya stabilisasi. Jadi itulah ya dua siklus awal. Nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya mengenai siklus yang selanjutnya ya. Ada yang kita sebut sebagai krisis ya, midlife crisis. Apa itu midlife crisis? Kita akan elaborasi dalam video selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video selanjutnya.